Halo guys, selamat datang di channel Lizette Story yang akan mereview sebuah film yang cukup menarik. Apa sih yang membuat film ini menarik? Karena film ini tuh membuat si penontonnya tegang, deg-degan, ya pokoknya campur aduk lah. Coba saja bayangin jika kalian tersesat di sebuah hutan seorang diri seperti gadis ini dengan kondisi kaki terluka parah dan bertemu psikopat pemburu. Pasti di situ kalian sudah sangat mengerikan banget kan? Nah, maka dari itu yuk kita sama-sama nonton biar kalian juga merasakan gimana sensasi menonton film ini. Sebelumnya, saya mau menjelaskan bahwa film ini full spoiler ya. Jika kalian tidak suka spoiler, silahkan tonton filmnya terlebih dahulu yang berjudul Countryside. Di awal scene sudah diperlihatkan seorang gadis yang terluka parah, kemudian seorang pria mencekiknya dengan ganas. Entah apa yang akan terjadi pada gadis itu selanjutnya. Sebelum sampai ke situ, cerita diawali dengan seorang pria yang bernama Mike mengendarai sebuah mobil yang ditemani oleh seorang gadis yang bernama Abby. Mereka sepertinya akan mengunjungi sebuah kota. Dalam perjalanan, mereka memainkan permainan untuk menghibur diri di kala perjalanan yang memakan waktu panjang yang sangat membosankan. Waktu semakin berlalu, namun kota tujuan masih dalam jarak 2 jam lamanya, entah berapa kilometer lagi, hingga membuat si Mike lelah untuk melanjutkan mengemudinya. Si Abby sangat menyesali karena ia tidak bisa mengemudikan mobil dengan baik, hingga membuatnya merasa tidak berguna di kala Mike sedang lelah. Namun hal itu tak membuat masalah besar bagi Mike. Dengan melewati jalan yang sepi, beberapa menit kemudian sampailah di stasiun itu. Wah, ini tempat sepertinya terlihat mencurigakan. Tapi dengan santainya mereka masuk ke gubuk tua itu. Tempat itu begitu sepi seolah tidak ada penghuninya. Namun selang beberapa menit kemudian ada seorang pria yang mengagetkan mereka dan ternyata dialah polisi hutan yang saat itu bertugas di pos tersebut. Duh, di situ gua merasa khawatir kalau polisi itu yang akan menyekap mereka. Kemudian Mike menanyakan tempat perkemahan kepadanya, namun polisi itu memperingatkan mereka bahwa tempat itu sudah jarang dikunjungi orang, hingga membuat perkemahan terlihat tak terawat seperti dulu. Pak polisi mengizinkan mereka saat itu dan memberitahunya bahwa tidak ada lagi orang yang berkemah selain mereka berdua, semenjak jalan tol dibuka. Mereka mendapatkan perkemahan gratis di sana, namun harus sangat berhati-hati karena binatang buas akan sangat mengancam jika mereka melihatnya. Dan mereka pun bergegas pergi ke perkemahan sesuai arahan Pak polisi tadi. Singkat waktu, Mike memarkirkan mobilnya. Setelah mengambil barang-barang yang dibutuhkan, Mike merasa ingin sedikit mendaki untuk menikmati alam di sana, meskipun terasa melelahkan, namun tak masalah baginya. Sampailah di tempat yang menurut mereka paling nyaman, namun karena jarak yang lumayan jauh dari tempat parkiran, membuat Abby merasa sedikit khawatir jika mereka tersesat. Lalu Mike mengatakan agar tidak usah khawatir soal itu, karena dia merasa ahli dalam menghafal jalan dan itu membuat Abby merasa tenang. Hari berganti malam, suasana dingin menyelimuti mereka malam itu. Tempat berkemah yang cukup jauh dari mobilnya membuat Mike merasa menyesal karena tidak menuruti keinginan Abby untuk berkemah di dekat mobil, hingga membuatnya harus kembali berjalan jauh untuk mengambil barang yang tertinggal di sana. Abby sudah menyuruh Mike untuk stay di sana dan jangan pergi kemana-mana, namun Mike tetap pergi dengan beralasan ingin buang air kecil hingga membuat Abby tertinggal sendiri sampai tertidur. Malam pun berganti pagi, daun menitikan embun yang menetes ke pipi membuat Abby terbangun dari tidurnya. Namun saat itu ia tidak melihat Mike di sampingnya, dan rupanya Mike belum pernah kembali pada malam itu. Abby bergegas meninggalkan tenda untuk mencari Mike di parkiran mobil, tapi sayangnya ia lupa jalan ke tempat parkiran. Hingga semakin jauh ia menyusuri hutan tapi tak juga menemukan Mike. Sampai pada akhirnya jebakan beruang mengenai kakinya, membuatnya sangat kesakitan. Ia berteriak meminta tolong tapi tak ada seorang di sana. Lalu rasa sakit di kakinya membuatnya pingsan. Beberapa jam kemudian ia terbangun dari pingsannya.
namun tak merubah keadaan. Kakinya masih terjebak di perangkap itu. Abby berusaha melepaskan perangkap itu di kakinya, tetapi membuatnya malah semakin terluka dan semakin dalam menusuk kaki. Ia tetap berusaha bertahan dalam keadaan itu. Hari demi hari ia lalui. Ia sangat menderita, kehausan dan kelaparan. Tak ada satupun orang di sana yang menolongnya. Dan tiba di suatu malam yang sunyi, ia menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Lelah sudah pasti ia rasakan, namun ia tetap berusaha berjaga agar tidak ada binatang buas yang memangsanya. Lalu Mike tiba-tiba berada di sampingnya. Ia bersyukur bahwa Mike baik-baik saja. Mike memberitahunya untuk berhati-hati karena ada serigala yang menghampirinya. Abby mengeluh kepadanya bahwa ia merasa lelah, kemudian menanyakan kemana saja ia pergi selama ini. Mike menjawab bahwa dia ingin melakukan hal yang romantis namun membuatnya tersesat. Dan ketika Abby menyuruhnya untuk jangan pergi lagi, Mike bilang ada kabar buruk untuknya bahwa api unggunnya telah mati. Sekejap membuat Abby terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Lalu Abby pun dikejutkan dengan kedatangan serigala ganas yang mau memangsanya. Dan di balik itu seseorang telah menembak serigala itu sampai mati. Singkat cerita, ketiga pria itu membawanya pergi ke sebuah tempat, namun Abby dilarang untuk mengunjungi ruangan di seberang itu karena tempat itu khusus buat hasil pemburuan mereka. Ia diberi minum dan sedikit makanan. Hal itu membuat dirinya merasa tertolong. Abby mencoba meminjam telepon karena ia harus menghubungi seseorang, tapi mereka tidak membawa telepon dengan alasan seorang pemburu tidak pernah membawa telepon. Lalu bagaimanakah cara mereka menghubungi orang lain jika terkena kecelakaan? Dan mereka pun menjawab bahwa pemburu tidak akan pernah terluka. Hal itu membuat Abby merasa janggal dari cara mereka menjawab. Dan ketika ia menanyakan apakah kalian bertiga pernah melihat Mike dengan ciri-ciri yang ia sebutkan, mereka menjawab tidak pernah melihatnya. Tapi beberapa saat kemudian, pria yang memakai topi itu bilang bahwa ia melihat Mike sedang berada di pinggir jalan untuk mencari tumpangan. Abby merasa heran bagaimana mungkin dia mencari tumpangan, sedangkan dirinya sebelumnya membawa mobil ke tempat itu. Si pria topi itu pun kembali beralasan, hingga mengalihkan pembicaraannya untuk melepaskan jebakan beruang itu dari kakinya. Abby menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit saja, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengikuti keinginannya. Tangan Abby ditahan oleh kedua teman si topi. Entah apa yang akan terjadi pada Abby. Ia berteriak kesakitan di kala itu.